Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nova. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, pertemuan kali ini kita akan memberikan feedback pada beberapa pertanyaan yang Anda berikan di minggu lalu. Oke, tanpa berpanjang lebar, marilah kita coba lihat pertanyaan tersebut. Oke adik-adik, setelah kita sortir semua pertanyaan, ternyata ada beberapa pertanyaan yang memiliki pertanyaan yang hampir sama. Nah, setelah itu kami identifikasi. Jadi ada 3 jenis pertanyaan yang ada. Yang pertama adalah seputar erosi, yang kedua seputar hidrologi, dan yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup unik dan sedikit berbobot. Nah, itu jadi ada beberapa kriteria. Nah, untuk lebih jelasnya, mari coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang erosi terlebih dahulu. Oke, pertanyaan pertama seputar erosi. Ini saya gabung jadi satu, yaitu apakah kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk mencegah erosi, dan apakah erosi tersebut akan meningkat dengan segala aktivitas manusia. Nah, coba kita dengarkan apa jawaban dari Pak Zed. Assalamualaikum, kita berjumpa kembali dalam diskusi ya materi kuliah TKSL ya. Kebetulan ini kita mulai bicara tentang erosi. Sebagai pengantar, ini perlu saya sampaikan bahwa kenapa mereka yang belajar di bidang pertanian itu perlu mempelajari erosi dan cara pengendaliannya, karena kita tahu bahwa salah satu ancaman terhadap kelestarian sumber daya lahan ya itu adalah dalam bentuk erosi ya. Terlebih kalau kita kaitkan ini dengan kegiatan pertanian, kita tahu bahwa kegiatan pertanian itu pada prinsipnya dalam pengertian konvensional ya, itu adalah pemanfaatan sumber daya lahan dan sumber daya hayati ya dalam bentuk kegiatan budidaya tanaman dengan atau tanpa hewan ya, yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pelakunya atau kesejahteraan umat manusia. Nah, karena kita melakukan sesuatu terhadap sumber daya lahan ya, maka di sana ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak negatif yang terjadi itu salah satunya adalah menurunnya kualitas ya atau produktivitas sumber daya lahan ya akibat intervensi manusia. Nah, bentuk intervensi yang paling mudah kalau di bidang kita adalah kita mengolah tanah dan sebagainya ya. Dan mengolah tanah itu kadang-kadang diawali dengan kita membersihkan tumbuhan penutup atau vegetasi penutup ya, yang kemudian juga ini berdampak pada meningkatnya laju erosi ya, sehingga oleh karenanya maka kita perlu belajar tentang erosi dan dampaknya serta upaya untuk pengendaliannya. Nah, upaya pengendaliannya ini yang kita maksud dengan konservasi ya. Nah, coba diulangi tadi pertanyaannya yang pertama ya. Jadi apa saja kiat untuk mengurangi erosi, dan apakah kegiatan manusia itu dapat meningkatkan laju erosi? Betul. Nah, kalau kita mempelajari ya proses terjadinya erosi ya, itu kalau saudara baca pada buku-buku tentang konservasi ya, misalnya yang paling tua itu buku Soil Conservation, Soil and Water Conservation yang ditulis oleh Bennett dan sebagainya ya, itu di sana dijelaskan bahwa erosi itu ada dua macam. Erosi yang diakibatkan oleh gejala alam biasa ya, biasanya disebut erosi alam atau erosi geologi atau geological erosion ya. Ini adalah proses alamiah yang terjadi
yang menyebabkan sebagian dari tanah itu akan terkikis. Namun kalau yang proses alami ini, pengikisan tanah yang terjadi secara alami itu biasanya akan imbang nanti nilainya dengan proses pembentukan tanah, sehingga secara prinsip proses erosi geologi atau proses erosi alamiah ini dianggap sebagai hal yang tidak bisa terelakkan, dan itu bukan dianggap sebagai problem karena jumlah tanah yang nanti terbuang dari tempat aslinya ke tempat yang lebih rendah itu seimbang dengan jumlah tanah yang terbentuk dan nanti masuk ke tempat terjadinya erosi itu. Jadi istilahnya tidak merugikan. Nah, manakala manusia kemudian telah melakukan intervensi ya dengan melakukan budidaya tanaman ya, membersihkan vegetasi penutup untuk melakukan budidaya, maka secara tidak langsung manusia itu telah merubah kondisi yang ada atau kestabilan yang ada, sehingga lapisan permukaan tanah atas atau topsoil itu dia menjadi terbuka terhadap paparan dari gangguan cuaca, khususnya kalau di wilayah kita yang terkenal sebagai tropika lembab atau basah itu oleh pukulan air hujan ya. Nah, proses yang seperti ini, proses erosi yang terjadi karena pengaruh intervensi manusia ini disebut proses erosi dipercepat atau accelerated erosion di dalam bahasa Inggris, atau man-made erosion. Nah, selanjutnya yang kita maksud dengan istilah erosi ya dalam perjalanan mata kuliah ini selanjutnya itu adalah man-made erosion, bukan natural erosion atau geological erosion. Nah kembali tadi, penyebab erosi itu ada, kalau secara alamiah itu agensi alaminya itu ada dua ya. Pertama itu penyebabnya karena air, kedua faktor alam yang kedua adalah karena angin ya. Kembali lagi, kalau untuk wilayah kita yang tergolong tropika lembab atau basah, maka yang lebih dominan adalah air, dalam hal ini hujan. Makanya hujan di tempat kita itu sangat berpotensi untuk meningkatkan laju erosi ya. Atau dengan kata lain, praktek intervensi manusia terhadap tanah, terhadap lahan itu sangat berpengaruh terhadap laju erosi, dan biasanya pengaruhnya positif ya. Semakin intensif ya intervensi manusia, maka ancaman erosinya akan semakin besar ya. Semakin berkurang intensitas gangguan manusia terhadap kondisi lahan, maka semakin kecil ancaman erosi yang terjadi. Namun karena kita tahu bahwa kegiatan budidaya pertanian itu adalah masih merupakan mata pencaharian mayoritas bangsa Indonesia, artinya kita tidak bisa mengelakkan hal ini. Oleh karenanya maka dilakukan upaya untuk mengendalikan laju erosi yang terjadi. Oleh karenanya maka sebenarnya pengertian konservasi itu adalah bagaimana mengendalikan laju erosi yang terjadi sehingga laju erosi yang terjadi itu tidak berlebihan, walaupun lahan itu terpaksa memang kita gunakan untuk, katakanlah dalam hal ini budidaya tanaman. Oke, tadi tanggapan yang cukup menarik dan mudah dipahami menurut saya ya. Semoga saja adik-adik juga mudah memahaminya juga ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini adalah seputar erosi gali dan rill ya. Ini ada pertanyaan, apakah erosi gali yang membentuk parit-parit dapat kembali seperti semula ya. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan mendasar antara erosi gali dan erosi rill? Monggo Pak Z, jawabannya seperti apa? Baik, saya ulang ya inti dari pertanyaannya. Yang pertama mungkin ya saya balik ini, apa perbedaan yang utama atau perbedaan yang paling tampak dari
real erosion dengan gully erosion, ya. Nah, kalau kita mempelajari tahapan proses erosi, ya, tentu saudara akan tahu, ya, pertama erosi yang banyak terjadi di tempat kita itu adalah erosi karena air atau hujan, ya. Maka tingkatan yang pertama yang terjadi itu adalah splash erosion atau erosi percik. Ya, erosi percik itu apa? Erosi percik itu adalah erosi di mana tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan tanah yang tidak tertutup oleh vegetasi penutup, ya, rumput atau hutan atau apapun, dia akan memukul, ya, karena tenaga potensialnya yang tinggi, tanah lapisan atas atau topsoil, dan kemudian menghancurkan tanah itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, ya. Yaitu namanya splash erosion. Splash itu artinya percik. Jadi seperti misalnya saudara mencurahkan air begitu, ya, ke permukaan, maka dia akan pecah ke segala arah. Nah, tenaga yang berdampak pada permukaan yang dikenai tetesan atau pukulan air itu yang cukup besar akan memecah bongkah-bongkah tanah yang ada menjadi partikel kecil-kecil. Nah, ini namanya splash. Kalau dia nanti hujan itu masih berlanjut, ya, maka kemudian akan terbentuk genangan, walaupun sebagian air masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih rendah, ya. Begitu ada genangan, maka tanah hasil partikel-partikel tanah hasil pelepasan tadi itu nanti dia akan terangkut ke tempat-tempat yang tidak jauh dari tempat asalnya, sehingga pada saat kering nanti akan membentuk beberapa garis-garis tipis, ya, yang nanti di situ di dekat garis itu akan terdampar lah, katakanlah partikel tanah dari mulai yang kasar sampai yang halus. Nah, lapisan ini kalau kita lihat pada saat kering itu seperti lembaran-lembaran begitu, makanya dia disebut sheet erosion atau erosi lembaran. Nah, tingkatan setelah ini itu adalah terjadi penggerusan, ya, lapisan tanah atas, ya. Penggerusan itu bisa membentuk cekungan yang berbentuk V maupun U, ya, tergantung pada keadaan tanahnya. Nah, kalau cekungan itu masih kecil, maka dia disebut erosi alir atau real erosion, ya. Saudara ingat ungkapan rel itu kalau kita bicara mesti punya bayangan itu jalan kereta api. Rel itu kan kalau kita lihat di gambar pemandangan atau apa itu kan kecil gitu, ya, mendelujur panjang gitu. Nah, beda dengan gali. Gali itu sama-sama membentuk alur, ya, tapi alurnya itu cukup lebar dan dalam, ya. Jadi kalau rel itu dia membuat cekungan seperti parit kecil, tapi kalau gali itu ukurannya besar, ya. Maka gali ini adalah tingkatan yang paling besar dari proses terjadinya erosi, ya. Jadi intinya itu hanya beda ukuran saja. Nah, prosesnya terjadi rel dan gali itu secara mekanismenya itu adalah adanya limpasan air, ya, adanya runoff, ya, dari daerah di atasnya yang mengangkut sebagian partikel tanah dan bahan lain yang terlepas dari daerah atas. Kemudian pada saat dia bergerak, dia mempunyai tenaga gerak atau tenaga kinetik yang dia bisa melepaskan lapisan tanah yang dilewatinya. Nah, oleh karenanya dia akan membentuk parit, ya. Kalau dia ukurannya sangat besar alirannya, ya, maka bentuk kikisannya akan lebih menganga lebar, bisa berbentuk V besar atau U besar, tergantung pada sifat tanahnya, ya. Nah, kalau yang besar itu kemudian disebut sebagai gali. Nah, gali itu biasanya ukurannya kalau relatif, ya, dia dikatakan gali itu kalau sudah ukurannya mendekati ukuran postur tubuh manusia, ya.
Kalau alur ya atau parit itu kan saudara tahu ya, yang namanya parit atau selokan itu lebar maupun dalamnya itu biasanya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau gali ya itu lebar dan dalamnya cukup besar. Jadi ibaratnya manusia pun bisa kalau berdiri di dasarnya itu bisa tenggelam ya dibandingkan dengan permukaannya ya, itu namanya gali. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, apakah gali yang sudah terjadi itu bisa diperbaiki? Bisa. Direhabilitasi bisa. Tapi ingat, pengertian rehabilitasi atau perbaikan di sini bukan kemudian menutup ya celah yang terjadi. Kalau menutup celah yang terjadi bisa, tapi sebenarnya secara hitungan ekonomi itu sangat berat biayanya. Nah, makanya kalau dalam proses rehabilitasi gali, yang penting adalah bentuk permukaannya yang U dan V itu distabilkan. Jadi misalnya tebingnya kiri dan kanan, ya di atasnya itu diberi penguat tebing, ya misalnya dengan ditutup semen atau apa, mungkin bahkan permukaan di dasarnya, atau kemudian dalam jarak tertentu, ya itu kemudian diberi penghalang. Ya, diberi penghalang untuk mengurangi laju aliran. Jadi kecepatan alirannya itu dihambat ya dengan dibuatkan penghalang berupa bendung atau apapun ya. Bendung itu bisa berupa kayu, bisa berupa bendungan ya. Ya, itu tujuannya apa? Dia itu menurunkan kecepatan aliran, sehingga dengan diturunkannya kecepatannya maka tenaga kinetiknya juga akan sangat berkurang, bahkan secara relatif kalau di lapangan itu kita mengatakan bahwa resiko kerusakan yang ditimbulkannya itu menjadi nol. Nah, jadi itu yang dilakukan biasanya untuk rehabilitasi atau memperbaiki gali, tapi bukan menutup kembali gali itu, gitu ya. Kecuali memang menutup gali itu ditujukan untuk satu maksud yang memang sangat diperlukan, tapi biasanya kalau dalam konservasi tidak. Tapi tebingnya biasanya kita beri penguat, bisa diberi dengan tanaman penguat tebing ya yang perakarannya kuat. Kemudian tepinya ya atau permukaan permukaan galinya di sebelah dalam itu kemudian bisa diberi vegetasi penutup atau diberi penghalang pada jarak tertentu itu ya, sehingga kecepatan alirannya menjadi sangat kecil sehingga tenaga merusaknya menjadi hilang atau nol. Oke, cukup menarik sekali pembahasan tentang erosi gali dan rill ya. Kita tahu sendiri bahwa erosi gali itu artinya adalah jurang ya, dan rill itu parit. Jadi parit itu sebenarnya adalah jurang versi mini. Ya. Ya, jadi kalau dibiarkan nanti lama-lama akan membesar. Jadi memang kalau kita pikirkan secara logika ya memang gali adalah versi besar daripada rill. Oke, kita ke pertanyaan terakhir di bagian erosi. Ya, ini ada pertanyaan tentang apa saja sih dampak dari erosi tanah tersebut. Oke, kita coba dengarkan. Iya, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Ini pertanyaan istilahnya strategis kalau saya bilang. Pertanyaannya itu kalimatnya singkat, apa saja dampak erosi? Itu ya, cukup singkat tapi jawabannya cukup panjang. Ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa erosi itu adalah pengikisan lapisan tanah atas ya yang terjadi karena pukulan air hujan atau angin, ya kebetulan di tempat kita itu adalah hujan ya, atau kemudian pengangkutan aliran permukaan atau limpasan ya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah ya. Nah, karena ini kita tahu bahwa erosi itu tahapannya secara garis besar itu adalah pertama pemecahan bongkah tanah ya menjadi partikel yang lebih kecil ya. Jadi bongkah tanah itu karena kena pukulan air hujan
dia terpecah menjadi partikel kecil-kecil. Kemudian yang kedua, kalau proses hujannya berlanjut, ya, akan terjadi genangan air, dan air punya kecenderungan untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ada proses namanya pengangkutan. Nah, proses erosi pengangkutan ini biasanya itu dilakukan oleh limpasan air, ya, atau runoff, ya. Artinya kalau air itu mengalir, dia punya kecepatan, ya, maka di situ akan muncul tenaga kinetik, ya. Kalau secara fisika kan kita tahu, ya, E itu sama dengan setengah mv kuadrat. Artinya apa? Ya, tenaga kinetik yang dimiliki oleh suatu aliran, ya, itu berbanding lurus dengan massa air yang bergerak, atau massa yang bergerak itu baik air maupun bahan-bahan yang terangkut, dan dikalikan dengan kuadrat dari kecepatan alirannya. Itulah tenaga yang dimiliki, ya. Bisa kita bayangkan, semakin tinggi kecepatan, kalau kecepatannya naik 2 kali lipat, walaupun massanya tetap, ya, maka tenaganya menjadi 4 kali lipat dari semula karena pangkat 2 atau kuadrat. Nah, kemudian setelah pengangkutan, nanti pada saat dia mengalir, ya, nanti dia lama-kelamaan tenaganya itu akan semakin berkurang karena kelandaian tempat dan sebagainya atau hambatan vegetasi, dan dia akan berhenti di satu saat di satu tempat, ya. Di situ ada pengendapan atau sedimentasi, ya. Nah, atas dasar 3 mekanisme ini, maka saudara sudah bisa membayangkan apa yang terjadi, apa bentuk-bentuk apa atau dampak-dampak yang terjadi akibat erosi, ya. Pertama, pengikisan lapisan tanah atas, ya. Kalau lapisan tanah atas itu terkikis kemudian terangkut ke tempat yang lebih rendah, maka apa yang terjadi? Lapisan tanah atas di tempat hulu, di tempat awal terjadinya erosi, ya, itu akan semakin berkurang. Kalau itu semakin berkurang, padahal kita tahu bahwa topsoil atau lapisan tanah atas itu adalah lapisan tanah atas yang paling kaya unsur hara, ya. Dengan berkurangnya lapisan atas karena erosi, maka ketersediaan unsur hara yang ada berkurang, atau dengan kata lain, produktivitas atau tingkat kesuburannya kawasan hulu itu akan semakin berkurang, ya. Kemudian yang kedua, pada saat dia terangkut, ya, apa yang terjadi? Ya, kalau tadi pada saat awal, di mana proses awal terjadi erosi, proses erosi percik itu terjadi, ya, itu kita katakan bahwa itu proses erosi in situ atau on site. Nah, proses erosi tidak hanya berhenti hanya di tempat awal dia terjadi, tapi pada saat kemudian terjadi aliran air ke bawah atau limpasan, ya, maka dia juga, kalau bahasa Jawa itu ada peribahasa mengatakan kriwian dadi grojokan, ya. Apabila hujan itu terus terjadi, vegetasi penutup tanah di kawasan hulu itu berkurang, maka pada saat air mengalir ke bawah, ya, volume tanah airnya akan semakin bertambah, ya, kecepatannya juga akan semakin bertambah, daya rusaknya juga akan bertambah. Maka di sini kemudian terjadi penggerusan tanah yang lebih serius, yang lebih besar, ya. Nah, saudara bisa bayangkan, maka dia akan mulai terjadi nanti sheet erosion atau erosi lembaran, kemudian rail, ya. Kalau dia lebih miring dan tanahnya lebih terbuka, maka bisa saja terjadi gali. Gali kalau yang paling parah nanti akan terjadi landslide atau longsor. Nah, kemudian di bagian yang paling bawah atau hilir akan terjadi sedimentasi. Nah, pada saat terangkut, ya, ini artinya apa? Tenaga perusaknya itu semakin tinggi, ya. Berarti ini juga bisa melanda lahan-lahan pertanian dan sebagainya, ya. Kemudian pada saat terjadi pengendapan, mungkin itu
masuk ke dalam waduk atau bendungan atau sungai, saluran irigasi, ya, maka akan terjadi pendangkalan. Kalau terjadi pendangkalan, apa yang terjadi? Kualitas airnya akan semakin berkurang, ya. Kemudian makhluk hidup yang hidup di air itu juga kualitas airnya akan semakin berkurang, maka dia terganggu. Dan tidak saja itu, akibat pendangkalan ini maka ketersediaan sumber daya air yang ada di tempat yang dilalui itu akan semakin terancam. Kalau itu waduk, maka waduk itu akan menjadi cepat dangkal, berarti daya tampungnya berkurang. Ya, kemudian pada saat pengangkutan ini terjadi yang namanya proses banjir bandang. Jadi dampak erosi itu bisa terjadi kalau di daerah hulu, tengah, dan di daerah hilir itu bentuknya berbeda. Jadi dari yang sifatnya sempit di atas, kemudian semakin melebar dan meluas di daerah di bawahnya, ya. Tidak saja bisa mengurangi kesuburan, tapi bahkan mungkin, mohon maaf, lapisan tanah atas itu bisa hilang sama sekali. Artinya apa? Lahan yang tadinya layak untuk budidaya tanaman kemudian tinggal batuan induk sehingga dia tidak bisa lagi ditanami, ya. Nah, kemudian kalau dia sampai kemudian mengendap di atau terjadi sedimentasi di saluran irigasi atau di waduk misalnya, maka umur ekonomi waduk itu semakin berkurang, ya. Hasil lain dari waduk itu, ya, perikanan dan sebagainya akan juga turun. Kemudian harus ada operasi tambahan secara periodik untuk menaikkan sedimentasi itu keluar, ya. Ini dampak luasnya banyak, gitu ya. Sampai tingkat ketersediaan air sumur masyarakat juga berkurang. Jadi erosi yang pada awalnya itu dampaknya kecil, semakin ke bawah dia dampaknya akan semakin besar. Dan ya, semakin menarik diskusi kita, Pak Yed. Namun kita mencoba ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang hidrologi, ya. Jadi ada pertanyaan, apakah siklus hidrologi itu terjadi setiap hari atau setiap saat, atau hanya terjadi pada masa itu saja? Nah, yang kedua, berdasarkan pengertian tersebut, siklus hidrologi dapat dikatakan memegang peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Jika iya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Gitu. Baik, ini ada dua pertanyaan yang menyangkut daur hidrologi. Yang pertama, intinya adalah apakah daur hidrologi terjadi setiap saat, dan yang kedua, apakah daur hidrologi ini berdampak terhadap kehidupan, ya, khususnya kehidupan manusia, ya. Saya mungkin kalau boleh menjawab, akan saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Iya, gitu ya. Mengapa demikian? Dan nanti kita lihat untuk penjelasannya. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya minta saudara-saudara sekalian juga pelajari apa itu yang dimaksud dengan hidrologi, ya. Hidrologi itu adalah, saudara tahu, dari asal penggabungan dua kata, hidros dan logos, ya. Hidro itu air, logos itu ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang peredaran air di muka bumi dan atmosfer, ya. Itu namanya daur hidrologi, hidrologi. Nah, jadi peredaran air itu dari mulai kita tahu, ya, dari permukaan air bebas, mungkin danau, laut, ya, karena pengaruh sinar matahari terjadi evaporasi, naik ke atas, ya, dalam bentuk uap. Kemudian pada saat dia naik, di atas ada partikel debu, ya, kemudian terjadi proses kondensasi, karena pada saat dia bergerak ke atas dia akan mengalami penurunan suhu, ya, karena pengaruh suhu sekitarnya, sehingga akhirnya membentuk nanti gumpalan baik dalam bentuk air maupun es, ya. Kemudian nanti dia akan tertiup angin, ya, misalnya dari permukaan air bebas yang besar, laut, dia akan terdorong biasanya ke arah hulu daratan, ya, sampai nanti dia akan naik di atas pegunungan, ya. Kecepatan angin itu pun nanti semakin lama akan semakin berkurang,
Ya, pada saat dorongan ini berkurang, maka dan awan itu semakin banyak, semakin tebal, maka pada satu saat ya dia akan jatuh. Ya, pada saat dia jatuh itu namanya terjadi presipitasi, ya, turunnya partikel massa air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Nah, setelah sampai ke permukaan bumi, ada yang kemudian tertahan oleh vegetasi penutup, ya, kemudian mengalir pelan-pelan sampai ke permukaan bumi. Ada yang kalau tidak ada vegetasi penutup, dia akan masuk ke lapisan tanah atas, ya, kemudian dia menambah lengas tanah atau kadar air tanah atas sampai pada batas tertentu, sampai pada batas kemampuan penahanan lengas maksimum. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka dia sudah jenuh. Ibarat tangan, maka tanah atas ini tidak bisa lagi memegang air yang masuk ini yang terjadi lebih lanjut. Maka air yang masuk kemudian itu akan mengalir ke lapisan lebih bawah, terus ke bawah sampai ke lapisan kedap. Nah, ini yang kemudian membentuk air tanah, dan proses masuknya air ke bawah dari lapisan topsoil menuju ke air tanah, ini namanya perkolasi. Jadi ada dua proses, ya. Ada tiga proses. Yang pertama adalah presipitasi, jadi turunnya massa air dari atmosfer ke permukaan bumi. Kemudian nanti ada yang diserap untuk menambah kelembaban atau kebasahan pada lapisan tanah atas. Karena dia sudah sampai mencapai batas maksimumnya, kalau masih ada tambahan lagi dia akan turun ke bawah. Nah, yang masuk ini namanya infiltrasi, ya, yang mengisi lapisan tanah atas. Kalau dia melebihi itu, maka air yang selebihnya itu namanya adalah perkolasi. Jadi perkolasi itu aliran air vertikal yang meninggalkan lapisan tanah atas menuju ke air tanah. Setelah sampai ke lapisan kedap, maka dia akan terkumpul, kemudian dia akan mengalir ke arah yang lebih bawah, nanti muncul sebagai mata air, sungai, kemudian ke massa air bebas yang besar, bisa ke danau, bisa ke laut, nanti terulang lagi proses penguapan. Karena ini terus berulang-ulang, maka dia disebut membentuk siklus atau daur. Ya, daurnya itu disebut daur hidrologi atau siklus hidrologi. Daur hidrologi atau siklus hidrologi ini adalah suatu hukum alam, atau kalau bahasa agamanya sunatullah, ya. Dia tidak akan berubah. Nah, yang akan berubah itu hanya bagian dari komponen-komponen proses daur hidrologi itu. Jadi seberapa yang menjadi yang masuk sebagai infiltrasi, sebagian berapa persen yang masuk menambah air tanah sebagai perkolasi, berapa yang kemudian mengalir ke permukaan yang lebih rendah sebagai runoff atau limpasan. Nah, itulah yang komponen-komponen dari daur hidrologi. Nah, manusia hanya bisa mengubah, ya, proporsi atau perbandingan yang terjadi. Jadi misalnya kita bisa meningkatkan infiltrasi, ya, dengan cara penggemburan tanah dan sebagainya, ya, kemudian pemberian vegetasi penutup yang baik sehingga tanah itu berkesempatan untuk masuk ke topsoil lebih leluasa, ya. Kemudian kalau perakaran tanaman yang besar, ya, dia akan menahan sebagian air, kemudian dilepaskan pelan-pelan ke tempat yang lebih rendah, ya, ada fungsi regulasi di sini. Nah, dengan demikian maka manusia itu hanya bisa mengubah proporsi dari komponen-komponen daur hidrologi. Kemudian pertanyaannya, apakah daur hidrologi itu terjadi setiap saat? Iya. Dalam artian begini, gejala yang terjadi peredaran massa air, ya, dari permukaan air bebas
naik berupa uap, kemudian membentuk awan, kemudian turun, nanti kembali ke permukaan air bebas lagi, ya. Nah, ini itu adalah keniscayaan atau hukum alam atau sunatullah yang terjadi. Lah, wilayah rentang alam di mana itu terjadi secara lengkap itu disebut sebagai daerah aliran sungai atau das. Jadi kalau saudara nanti belajar apa itu daerah aliran sungai, secara prinsip sebenarnya das itu adalah suatu ukuran wilayah dari mulai hulu sampai hilir ke permukaan air bebas, di mana satu daur hidrologi itu terjadi secara lengkap, ya. Dan ini hal yang memang keniscayaan yang selalu terjadi. Tanpa ada daur hidrologi nggak akan ada kehidupan, ya. Makanya pertanyaan kedua ini saya ulang lagi, saya jawab, apakah daur hidrologi berpengaruh terhadap kehidupan? Iya. Ya, tanpa ada daur hidrologi maka tidak ada air tanah, ya. Kemudian tidak ada sumur artesis, tidak ada sungai, maka manusia tidak akan bisa memperoleh air. Ya, kalau manusia tidak bisa memperoleh air, jangankan manusia, peradaban yang ada di situ pun akan runtuh. Ya. Bagaimana dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan, hewan, ya. Hewan lebih ketergantungannya pada air itu lebih besar, ya, dan dia kemampuan untuk memperoleh airnya terbatas. Tumbuhan lebih terbatas lagi karena tumbuhan tidak bisa bergerak, ya. Kalau dia tidak diliwati air atau perakarannya tidak bisa mencapai air, maka dia tidak akan bisa hidup. Jadi kalau kita mengatakan bahwa air itu adalah merupakan bagian pembentuk kehidupan, maka daur hidrologi pun demikian. Kalau tidak terjadi daur hidrologi, maka kehidupan itu tidak akan bisa dipertahankan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Terima kasih jawabannya tentang seberapa sih pentingnya siklus hidrologi, ya. Siklus hidrologi adalah merupakan keniscayaan, ya, terjadi secara alami dan memang sangat bermanfaat dan bahkan itu penting sekali terhadap kehidupan kita sebagai makhluk hidup di bumi. Oke, pertanyaan terakhir tentang siklus hidrologi. Ini ada pertanyaan tentang tanah memiliki batas penyimpanan, ya. Lalu bagaimana proses dalam banjir air surut dan setelah banjir? Apakah hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas tanah? Oke, seperti apa jawaban dari Pak Z? Monggo silahkan. Baik, pertanyaan yang baik ini, ya. Tanah memiliki batas penyimpanan dalam hal ini penyimpanan lengas atau air, ya. Kemudian saat terjadi banjir dan kemudian surut, apakah surutnya banjir itu bisa berpengaruh terhadap kualitas tanah? Iya. Nah, jawaban singkatnya demikian. Mengapa demikian? Nah, kembali kita ke pokok persoalan, ya. Kalau kita bicara persoalan yang berkaitan dengan sumber daya air di suatu wilayah, ya, itu umumnya terbagi atas dua macam. Ya, kalau bahasa Inggris itu flood and drought, ya. Banjir dan kekeringan. Banjir itu kapan? Umumnya biasanya terjadi pada musim penghujan atau pada saat awal kemarau atau saat akhir musim penghujan, intinya setelah puncak musim penghujan. Kemudian drought atau kekeringan itu biasanya pada saat musim kemarau. Nah, kalau saudara bicara tadi tentang daur hidrologi dan das, ya, maka secara prinsip bisa dikatakan apabila daur hidrologi yang berlangsung di suatu daerah aliran sungai itu baik, ya, maka proses terjadinya banjir dan kekeringan, kalau toh itu terjadi,
itu tidak dalam bentuk yang ekstrim, ya. Tapi biasanya karena dampak buruk dari perilaku manusia, misalnya pembalakan hutan, ya, intinya kita itu sering membersihkan permukaan tanah hutan dari vegetasi penutup dan sebagainya, kemudian tegaan tanaman hutan, maka sehingga fungsi regulasi pada ekosistem hutan itu hilang. Ya, kemudian tanah lereng kita tanami dengan tanaman-tanaman semusim yang pada saat-saat tertentu, ya, itu tidak memiliki cover atau selimut untuk pelindung permukaannya, ya, maka resiko terjadinya banjir bandang, ya, pada musim penghujan dan terjadinya kemarau pada musim kemarau, terjadinya kekeringan pada musim kemarau itu semakin besar, ya. Nah, kalau dalam kacamata pemahaman hidrologi, ya, banjir dan kekeringan itu bisa diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang. Kalau kondisi daerah aliran sungai itu atau kondisi konservasinya itu tidak baik, ya. Jalan yang mudah untuk mengetahui apakah das itu cukup baik, ya, misalnya vegetasi penutupnya di kawasan hulunya seperti apa, kemudian penggunaan lahannya di kawasan tengah seperti apa dan di hilir seperti apa, itu bisa saudara amati dengan adanya sungai yang ada di das itu. Kalau sungai di das itu pada musim kemarau itu airnya sedikit atau bahkan kering, tidak ada airnya, kemudian pada saat musim penghujan airnya banyak, bahkan sampai melimpah ke kanan kiri, itu sudah jelas bisa dikatakan bahwa fungsi vegetasi penutup yang ada di daerah hulunya itu jelek atau rendah, ya. Kalau vegetasi penutup di daerah hulunya baik, maka perubahan debit sungai, kemudian kejernihan, ya, itu akan semakin nampak. Kemudian resiko banjir bandang yang terjadi juga semakin sulit. Nah, atau semakin kecil, gitu ya. Jadi dengan mengamati sungai, perbedaan airnya, ya, jernih atau keruhnya, debitnya, itu kita sudah bisa menilai, ya, kondisi vegetasi penutup yang ada di daerah hulu itu seperti apa. Nah, kalau kemudian di satu wilayah terjadi banjir dan kemudian surut, apa yang terjadi? Pada saat banjir itu kan yang terangkut tidak hanya yang ada itu tidak hanya air, tapi ada partikel tanah, ya, yang terangkut. Kemudian juga bahan-bahan lain yang mungkin terbawa dari daerah di atasnya atau daerah hulunya, ya. Nah, partikel-partikel tanah yang terangkut ini pada saat dia surut itu nanti akan menutupi permukaan tanah. Dalam batas-batas tertentu, partikel-partikel tanah ini karena kandungan haranya besar, maka dia menambah hara. Tapi dalam keadaan yang lain, ya, partikel yang relatif ukurannya ini lembut itu kadang-kadang menutup pori-pori tanah sehingga kemampuan infiltrasi laju infiltrasi di wilayah yang ada endapannya itu akan menjadi semakin berkurang. Maka kualitas tanahnya itu sedikit banyak juga akan terpengaruh. Jadi misalnya ketersediaan air tanahnya itu biasanya kemudian berkurang, maka dia harus dibersihkan. Tapi pada tempat-tempat tertentu memang, misalnya ya di lembah, contoh itu kalau menurut catatan sejarah dulu dikatakan bahwa masa Mesir kuno itu mengalami kejayaan justru karena sektor pertaniannya bagus, karena dia bisa mengelola banjir yang secara periodik terjadi pada sungai Nil, ya, itu di kawasan bawahnya itu justru menyebabkan lumpur yang di bawahnya ini menyuburkan tanah. Maka tanah yang kemudian terkena luapan banjir itu biasanya digunakan untuk budidaya
tanaman gandum dan sebagainya yang cukup subur. Tapi kalau kita bicara misalnya ini nanti melewati permukaan kemudian air sungai ini masuk ke danau atau ke sungai dan sebagainya, dia akan menambah kekeruhan, dia akan menurunkan kualitas air sungai. Jadi